Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang tidak enak badan atau sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Dan bagi yang sedang ada masalah, kita doakan semoga Allah beri solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini dengan materi makna kandungan Quran Surah Al-Ma'un. Apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran kali ini? Jangan lupa baca doa sebelum belajar dulu ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita bahas makna kandungan surat Al-Ma'un, ada baiknya dibacakan terlebih dahulu surat Al-Ma'un beserta artinya. Satu orang yang membaca ayatnya, satu orang lainnya yang membacakan artinya, dan yang lain menyimak dengan baik. Coba, siapa di antara kalian yang bersedia membaca surat Al-Ma'un dan yang bersedia membaca artinya? Nah, kita telah mendengarkan bacaan surat Al-Ma'un beserta artinya. Sekarang, mari kita bahas makna kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak, Allah memulai surat ini dengan pertanyaan mengenai siapa orang yang mendustakan agama. Pertanyaan ini bukan bertujuan memperoleh jawaban, karena Allah Maha mengetahui. Ia tidak butuh jawaban dari siapapun. Tujuan Allah bertanya itu untuk menggugah hati dan pikiran mitra bicara agar memperhatikan kandungan pembicaraan berikutnya. Mitra bicaranya itu adalah kita yang membaca dan mengkaji surat Al-Ma'un ini. Dengan memberikan pertanyaan di awal surat, mitra bicara akan memperhatikan ayat selanjutnya yang menjawab pertanyaan pada awal surat itu. Nah, ayat kedua ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Apa kalian sudah tahu? Yaps, betul sekali. Anak yatim itu adalah anak yang ayah atau ibunya telah meninggal dunia. Adapun makna menghardik adalah menyakiti hati dan fisik anak yatim, yaitu mencakup segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim. Anak yang belum dewasa telah ditinggal ayah atau ibunya untuk selamanya, seakan-akan hidup sebatang kara. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, tidak boleh menyakiti anak yatim. Selanjutnya, ayat ketiga menjelaskan bahwa orang yang juga mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta atau serba kekurangan materi. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut untuk membantu. Paling tidak sebagai penganjur pemberi makan. Jadi tidak ada peluang sedikit pun bagi setiap orang untuk tidak ikut membantu dan memberikan perhatian kepada orang yang lemah.
Jika tidak mampu memberikan bantuan berupa materi, maka anjurkan orang lain untuk membantu orang miskin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada ayat keempat ini disebutkan bahwa celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kok sholat tapi celaka? Sholat yang bagaimana yang menyebabkan celaka? Ternyata kata al-musallin pada ayat ini bermakna orang yang sholatnya tidak sempurna, tidak khusyuk, tidak pula memerhatikan syarat dan rukun-rukunnya, atau tidak menghayati arti dan tujuan hakiki dari ibadah sholat yang ia kerjakan. Singkat kata, sholatnya orang yang celaka itu adalah sholat yang dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, atau malas-malasan. Selanjutnya ayat kelima. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat keempat tadi. Pada ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang sholat namun celaka itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai yang dimaksud pada ayat ini adalah orang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain, sehingga pada akhirnya ia melalaikan atau melupakan tujuan utama dari sholatnya. Selanjutnya kita membahas makna ayat yang keenam. Ayat yang keenam ini juga merupakan kelanjutan dari ayat keempat dan kelima tadi. Ayat keenam ini menjelaskan bahwa orang yang sholat namun celaka itu adalah orang yang sholat tapi berbuat riya. Riya artinya orang yang melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mencari pujian manusia dan popularitas. Anak-anak, riya itu sesuatu yang tidak kelihatan, sulit bahkan mustahil bisa dideteksi oleh orang lain. Bahkan orang yang bersangkutan sendiri terkadang tidak menyadari kalau dirinya terjebak perbuatan riya. Riya itu ibarat semut kecil lagi hitam berjalan perlahan di tengah gelap malam di tubuh seseorang. Kita harus sering beristighfar untuk menghindari perbuatan riya. Dan orang yang sholat namun celaka pada ayat ke-7 disebutkan adalah orang yang tidak mau memberikan bantuan atau suatu barang kecil yang berguna bagi orang yang membutuhkan. Jadi ayat ini menggambarkan betapa kikirnya pelaku yang ditunjuk. Jangankan memberikan bantuan yang sifatnya besar, hal-hal yang kecil pun dia tidak mau berbagi. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah tadi kita bahas makna kandungan surat Al-Ma'un ayat per ayat, dapat kita ketahui ternyata surat Al-Ma'un ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah ayat 1-3. Pada bagian ini menjelaskan siapa orang yang mendustakan agama tanpa menjelaskan kecelakaan yang akan menimpa mereka. Adapun bagian kedua adalah ayat 4-7. Bagian ini mengandung ancaman kecelakaan yang akan mereka hadapi tanpa menjelaskan bahwa mereka pada hakikatnya juga mendustakan agama. Jadi
bagian 1 dan bagian 2 itu saling berkaitan. Anak-anak, setelah kita membahas makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un, ada beberapa pesan yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Yang pertama, cintai dan sayangi anak yatim. Kedua, sayangi dan beri makan orang-orang miskin. Ketiga, tunaikan sholat dengan sempurna. Jangan lalai, jangan riya, jangan kikir untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita tiba pada bagian kesimpulan makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Kesimpulan pertama yang dapat kita tarik dari pembahasan tadi adalah orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan lalai dalam sholat. Kesimpulan kedua adalah celakalah orang yang sholatnya tidak sempurna, yaitu ia lalai dalam sholatnya, berbuat riya, dan pelit untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kesimpulan yang ketiga adalah syarat utama dari pemenuhan hakikat sholat adalah 1. Melakukan sholat dengan ikhlas karena Allah. Kedua, merasakan kebutuhan orang-orang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walaupun kecil. Nah, kesimpulan keempatnya adalah Islam tidak memisahkan ibadah ritual kepada Allah dan ibadah sosial kepada sesama makhluk. Keduanya saling berkaitan. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu ibadah ritual dan ibadah sosial? Ibadah ritual adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, mengaji, zikir, dan puasa. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah yang berhubungan antar sesama makhluk. Contohnya, membantu orang yang sedang kesusahan, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Sholat tertolak jika orang yang sholat masih berbuat riya atau kikir. Jadi, ibadah sosial dan ibadah ritual dalam Islam itu saling berkaitan. Adapun kesimpulan yang kelima adalah agama Islam menuntut kebersihan jiwa, jalinan kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong antar sesama makhluk Allah. Anak-anak, kesimpulan terakhir yang bisa kita tarik dari pembahasan tentang makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un adalah kewajiban dan tuntunan agama yang ditetapkan Allah semuanya bertujuan untuk kemaslahatan seluruh makhluk, khususnya manusia. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembahasan tentang kandungan surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.